Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez dinilai masih terlalu kuat untuk dibendung dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025 ini. Kemenangan kembali didapatkan Marc Marquez saat mengaspal di sirkuit Brno dalam seri MotoGP Ceko 2025. Si alien tampil solid di atas kuda besinya Ducati Desmosedici GP25 untuk melejit sejak awal lomba usai start dari posisi kedua. Marquez memenangi duel melawan rekan setimnya Francisco Bagnaia yang bertindak sebagai pole sitter. Dengan penampilan kuatnya Marc Marquez berhasil memenangi balapan utama seri ke-12 dalam kalender MotoGP 2025 yang berlangsung 21 lap itu. Melalui hasil manis di MotoGP Ceko, Marc Marquez jadi pembalap Ducati pertama yang meraih 5 kemenangan secara beruntun. Hingga MotoGP 2025 akan memijak paruh kedua kompetisi, ia sudah menorehkan total 10 podium dengan 8 kemenangan Grand Prix. Untuk sesi sprint race, Marc Marquez mengantongi catatan lebih gila di mana dia nyaris selalu mampu memijakkan kaki di podium tertinggi. Tercatat dia hanya 1 kali gagal meraih kemenangan dalam sesi sprint, itu pun dia finish di tempat kedua saat di sirkuit Silverstone, Inggris. Tak ayal kemenangan di MotoGP Ceko kemarin membuat Marquez bisa memasuki jeda paruh pertama kompetisi dengan lega. Dengan raihan 381 poin ia menciptakan jarak yang mulai jauh dengan para pesaingnya termasuk rekan setimnya Bagnaia di peringkat ketiga. Bagnaia kini sudah berjarak 168 poin dari Marc Marquez usai gagal memanfaatkan start terdepannya dan mengakhiri MotoGP Ceko di tempat keempat. Adapun dengan rival terdekat yaitu Alex Marquez dari Gresini Racing, Marc Marquez memiliki keunggulan total 120 angka. Performa gemilang pada MotoGP 2025 ini turut menghadirkan memori indah Marquez saat mengarungi musim 2014 bersama Repsol Honda. Di musim itu si alien bahkan selalu meraih kemenangan dari seri pertama hingga seri ke-10 atau seri terakhir sebelum paruh kedua. Tak ayal performa Marquez musim ini turut mengundang perhatian dari Carlos Cesa. Di mata Cesa, Marquez dengan daya dukung yang ada saat ini bisa melampaui pencapaian musim 2014 di mana dia meraih total 14 podium dengan 13 kemenangan dari 18 seri. Bahkan melihat performa impresif dari Marc Marquez pada seri MotoGP Ceko 2025 kemarin, Carlos Cesa merasa bahwa tidak ada pembalap yang bisa menandingi hegemoninya termasuk rekan setimnya sendiri yaitu Francisco Bagnaia yang masih mengalami kesulitan. Saya rasa Marc Marquez bisa melampaui pencapaiannya pada MotoGP musim 2014 di mana saat itu dia bahkan mungkin tidak memiliki motor terbaik, tetapi saya rasa tahun ini ia punya itu. Jika tidak maka tentu yang paling lengkap, yang bekerja paling baik dalam seri balapan dan yang paling stabil di mana kami melihat hal itu di Brno bahwa satu-satunya Ducati di depan adalah milik Marc Marquez. Francisco Bagnaia berhasil mendekat tetapi jika mau dia bisa membuat perbedaan nanti, jadi saya pikir bahwa Marc Marquez mampu melampaui musim ini bahkan tanpa keraguan, kata Carlos Cesa, sebagaimana dilansir dari laman Motosan. Pembalap Monster Energy Yamaha Team, Fabio Quartararo menyoroti harapannya agar mesin V4 Yamaha di masa depan dapat memberikan peningkatan penting terhadap M1. Fabio Quartararo yang memulai dari posisi ketiga di Brno melintasi garis finish di posisi kelima dalam sprint dan ke-6 di Grand Prix. Pada kedua kesempatan tersebut dia hanya tertinggal 1 detik dari motor di depannya. Setelahnya juara MotoGP 2021 itu menegaskan bahwa pengereman tetap menjadi kelemahan utama. Ditanya mengapa dirinya tidak bisa memanfaatkan roda belakang sebaik motor rival, Fabio Quartararo pun menyoroti konfigurasi mesin inline M1. Quartararo yang berada di peringkat ke-9 klasemen mengatakan bahwa keterbatasan M1 menjadi jauh lebih terasa dalam pertarungan grup. Keyakinannya mesin inline 4 adalah inti masalahnya diperkuat dengan balapan melawan berbagai motor bermesin V4 di Brno termasuk Ducati KTM dan Aprilia. Quartararo sebelumnya berharap dapat mengendarai motor V4 untuk pertama kalinya saat tes Misano pada bulan September, di mana motor tersebut saat ini sedang dikembangkan oleh pembalap penguji Augusto Fernandez, Andrea Dovizioso dan Cal Crutchlow.
Jika semuanya berjalan lancar, Yamaha berharap dapat memberikan Fernandes wildcard untuk mengendarai motor V4 di akhir musim ini. Dan jika performanya bisa melampaui versi saat ini, motor V4 akan dilombakan pada tahun 2026, tahun terakhir format mesin 1000 cc. Ketika saya di belakang seseorang, mereka mengerem dengan kedua roda, kami hanya mengerem dengan roda depan. Jadi begitu saya di belakang seseorang, saya harus mengerem 20 meter sebelum mereka, tapi mereka dapat mengerem kurang lebih sama karena mereka juga memiliki roda belakang yang berhenti, dan inilah mengapa saya disalip. Inilah yang benar-benar membuat kami kesulitan selama balapan, terutama 5 lap pertama, karena saat itu kecepatan saya tidak terlalu buruk, terutama di 5 lap terakhir. Saya rasa ini berkaitan dengan mesin kami karena sepertinya mesin V4 pengereman dengan kedua roda jauh lebih baik. Motor ini memiliki bagian depan yang kuat, tapi kami selalu kesulitan dengan bagian belakang. Saat saya sendiri, saya bisa mengatur kecepatan dan gaya berkendara saya hingga batas maksimal, tapi saat saya berada di grup, kami banyak kehilangan grip belakang, tenaga aerodinamika, tapi kami bekerja keras untuk meningkatkan di banyak area. Mereka punya satu kesamaan, yaitu mesin V4, tapi saya tidak yakin karena saya bukan insinyur dan belum pernah mencoba V4, tapi Ducati punya satu sasis, KTM satu lagi, dan Aprilia satu lagi, dan apa yang saya lihat kami kekurangan hal yang sama di setiap motor, jadi saya pikir ini terkait dengan mesin, kata Fabio Quartararo, sebagaimana dilansir dari Crash. Pembalap Honda HRC Castrol, Luca Marini merasa optimistis dengan Honda yang dirasa segera mendekati level 2 pabrikan yang sedang panas, yaitu KTM dan Aprilia. Aksi Marini pada MotoGP Ceko 2025 menjadi bahan evaluasi dia setelah balapan yang cukup sulit bagi skuad Honda. Selain apesnya Joan Mir, rekan setimnya Marini sendiri juga merana karena harus puas finish di luar 10 besar, tepatnya di P12. Adik Valentino Rossi itu tertinggal sampai 20 detik dari pemenang balapan Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo. Kendati mengalami hari sulit, bukan berarti tak ada hal positif yang dirasakan Luca Marini terhadap motor Honda RC213V miliknya. Luca Marini merasa bahwa ada kemajuan yang terasa di mana level Honda disebutnya perlahan mulai menanjak. Namun ini memerlukan beberapa pembaruan perangkat. Jika pembaruan datang, dia merasa level Honda sudah mendekati KTM dan Aprilia. Optimisme Marini muncul karena setelah jeda musim panas, balapan akan dilanjutkan di MotoGP Austria 2025 di Red Bull Ring. Pada seri ke-13 MotoGP 2025 itu, Luca Marini membocorkan bahwa Honda akan mendapatkan sejumlah pembaruan. Balapan yang sulit bagi kami karena kami memiliki banyak masalah di Brno dan kecepatan tertinggi kami terlalu rendah, lalu dalam suhu panas kami juga kehilangan cengkeraman pada ban belakang yang menyebabkan kami mengalami banyak getaran saat memasuki tikungan. Sulit untuk mencondongkan motor dan berbelok, dan akibatnya waktu putaran kami sangat lambat, jadi ini fase yang sulit bagi kami, tetapi jika kami mendapatkan beberapa pembaruan maka kami dapat melangkah maju. Aprilia dan KTM telah mengambil langkah maju yang bagus untuk persaingan kejuaraan, jadi saya pikir kami akan segera mencapai level mereka, di mana untuk saat ini kami hanya perlu menunggu pembaruan untuk motor dan itu akan datang. Kami akan mendapatkan beberapa pembaruan di Austria dan ini akan menjadi langkah lebih lanjut bagi kami, namun sayangnya memang itu belum semua dan itu sesuatu yang sudah mereka coba di tes Brno, kata Luca Marini. Sebagaimana dilansir dari laman Motosan.